Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Artadinata. NPM saya 2019-215-00309. Di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu Bambang Laksono dan Awalina Risma Oktavia ingin menjelaskan sekaligus memaparkan materi yang akan kita bahas yaitu pemakaian huruf. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai huruf abjad, huruf vokal, dan huruf konsonan. Juga sedikit materi atau penjelasan mengenai puebi. Nah, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang kita tahu puebi adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Di sini ada perbedaan antara puebi dan pueyd. Pada pueyd hanya terdapat 3 ruang lingkup, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Sementara pada puebi ditambahkan 1 bagian ruang lingkup, yaitu penulisan unsur serapan. Selanjutnya adalah huruf abjad. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa. Sementara abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan yang umum dan baku dalam bahasa tertentu. Ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf abjad. Mungkin di sini teman-teman juga sudah tahu ya. Untuk lebih lengkapnya, silakan teman-teman cek pada PPT. Ada terdapat tabel ya. Di situ sudah dijelaskan bahwa huruf abjad berdasarkan puebi itu ada yang kapital dan ada yang non kapital. Ya, sekarang masuk pada huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan oleh arus udara yang tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Nah, di sini teman-teman sudah pada tahu dong huruf-huruf vokal yang terdapat pada bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, dan U. Di sini teman-teman bisa simak ada huruf vokal dan contoh pemakaian dalam kata. Ya, yang terakhir ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Pada pelafalan konsonan ada 3 faktor yang terlibat, yaitu yang pertama adalah keadaan pita suara, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap, dan cara alat ucap itu bersentuhan atau berdekatan. Kalau tadi pada huruf vokal ada A, I, U, E, O, berarti kalau di huruf konsonan sisanya ya, jadi B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Teman-teman bisa menyimak dalam Salindia, ada tabel, di situ ada huruf konsonan dan contoh pemakaiannya dalam kata. Cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai huruf abjad, huruf vokal, dan huruf konsonan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Tatia. Perkenalkan, nama saya Awalina Risma Oktaviani, NPM 2019-215000312. Saya akan menjelaskan huruf diftong. Huruf diftong merupakan huruf vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya, dan dalam sistem tulisannya dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal tersebut tidak dapat dipisahkan karena tergolong dalam satu suku kata. Diftong berbeda dengan deretan vokal
karena setiap huruf vokal pada deretan vokal mendapat hembusan yang sama atau hampir sama. Dan kedua huruf vokal tersebut berada dalam dua suku kata yang berbeda. Contoh, huruf diftong dalam bahasa Indonesia adalah ai, au, ei, dan oi. Huruf diftong dan contoh pemakaiannya dalam kata. Contoh huruf ai, posisi tengahnya balairung, posisi akhirnya rantai. Huruf diftong au, posisi awalnya aura, posisi tengahnya saudara, posisi akhirnya imbau. Contoh huruf diftong e, posisi awalnya gendom, posisi tengahnya geyser, posisi akhirnya survei. Contoh huruf diftong oi, posisi tengahnya boykot, posisi akhirnya tomboy. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY dalam bahasa Indonesia melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf NY dan SY melambangkan konsonan palatal, sedangkan konsonan velar dilambangkan oleh gabungan huruf NG dan KH. Gabungan huruf konsonan dan contoh pemakaiannya dalam kata. Contoh huruf konsonan KH, posisi awalnya khasiat, posisi tengahnya akhir, posisi akhirnya syekh. Contoh gabungan huruf konsonan NG, posisi awalnya ngilu, posisi tengahnya angka, posisi akhirnya belang. Gabungan huruf konsonan NY, posisi awalnya nyeri, posisi tengahnya minyak. Gabungan huruf konsonan SY, posisi awalnya syair, posisi tengahnya isya, posisi akhirnya arasy. Huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus yang lebih besar daripada huruf biasa. Berikut adalah ketentuan-ketentuan penggunaan huruf kapital. 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap awal kalimat. Misalnya, mengapa kita harus rajin belajar? Dia menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Huruf miring. Huruf miring merupakan huruf yang letaknya miring, tetapi tidak sama dengan tulisan tangan pada kursif. Berikut adalah ketentuan-ketentuan penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, Tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terdiri atas novel Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Endersor, dan Mariamah Karpov. Departemen Pendidikan Nasional 2007, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Jakarta, Balai Pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bama Laksono, nomor NPM 201921500315. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang huruf tebal, kata dasar, kata imbuhan, dan bentuk kata ulang. Yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau fat. Berikut adalah ketentuan-ketentuan penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Kata selanjutnya yaitu kata dasar. Kata adalah satuan unit terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan tersusun dari morfem tunggal. Kata merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang digunakan dalam berbahasa, baik diucapkan maupun dituliskan. Kata dasar dapat diartikan sebagai suatu kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar dan bahkan menjadikan kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Contohnya, kakek itu sangat kurus. Contoh yang kedua, dia pergi ke pasar.
Kata selanjutnya yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau kata turunan adalah kata-kata yang sudah berubah bentuk dan makna disebabkan pemberian imbuhan berupa awalan atau afiks, akhiran atau sufiks, sisipan atau infiks, atau awalan akhiran atau konfiks. Kata berimbuhan terbagi menjadi imbuhan yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya bersalah, tarikan, kemilau, dan persembahan. Dan saya ingin menjelaskan kata yang terakhir yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kata dasar yang mengalami pengulangan atau reduplikasi sehingga membentuk makna yang berbeda menurut Martini et al. 2016. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau min di antara unsur-unsurnya. Berdasarkan pendapat Badudu pada tahun 1983, kata ulang menurut bentuknya ada beberapa macam, yaitu ada kata ulang dengan mengulang seluruh morfem. Contohnya yaitu ada kuda-kuda, sakit-sakit, berapa-berapa, perubahan-perubahan. Lalu yang kedua ada kata ulang berimbuhan. Contohnya ada berjalan-jalan, gigi-geligi, anak-anakan. Yang ketiga ada kata ulang yang mengalami perubahan bunyi. Contohnya bolak-balik, serta-merta, dan serba-serbi. Kata yang terakhir yaitu kata ulang dwi purwa. Contohnya ada lelaki, tetamu, leluhur, dan tetanaman. Contoh kata ulang, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, buku pelajaran, buku-buku pelajaran, mobil mewah, mobil-mobil mewah. Jadi kesimpulannya, ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Ruang lingkup WEBI adalah pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa. Pemakaian huruf yang diatur dalam WEBI antara lain huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kata adalah satuan unit terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan tersusun oleh morfem tunggal. Kata merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang digunakan dalam berbahasa, baik diucapkan maupun dituliskan. Pedoman penulisan kata yang diatur oleh WEBI adalah kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, dan lain-lain. Sekian dari kelompok saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.